Rumah itu bernapas, tetapi napasnya sesak. Begitulah yang selalu Maya rasakan. Sebuah bangunan besar peninggalan Belanda di jantung Jakarta Pusat, dengan pilar-pilar kokoh dan jendela-jendela tinggi yang seharusnya membiarkan cahaya masuk. Namun di dalam, udaranya terasa berat, terperangkap. Setiap hari, udara itu dipenuhi aroma yang sama, campuran tajam disinfektan, minyak kayu putih, dan wangi samar obat-obatan yang direbus. Bagi Maya, itu adalah aroma kekhawatiran, aroma yang menandakan bahwa ini bukan rumahnya, melainkan rumah sakit pribadi untuk adiknya, Putri. Maya adalah anak pertama. Ia ingat masa-masa singkat sebelum Putri lahir. Saat tawa ayahnya masih bisa memenuhi seluruh ruangan dan pelukan ibunya masih terasa hangat tanpa tergesa-gesa. Tapi semua itu terasa seperti mimpi yang jauh. Kenangan yang warnanya sudah pudar. Putri lahir 8 tahun setelahnya, rapuh dan mungil, dengan paru-paru yang seolah menolak untuk bekerja sebagaimana mestinya. Dokter memberinya label asma kronis, dan label itu menjadi pusat dari alam semesta keluarga Wijaya. Sejak saat itu, Maya belajar menjadi bayangan. Ia belajar untuk tidak membuat suara gaduh saat berjalan melewati kamar Putri. Ia belajar untuk tidak tertawa terlalu keras karena bisa membangunkan adiknya yang sedang beristirahat. Ia belajar untuk tidak pernah mengeluh sakit, karena sakitnya tidak akan pernah sebanding dengan satu tarikan napas Putri yang berbunyi. Rumah yang seharusnya menjadi tempatnya bertumbuh, justru menjadi panggung pertunjukan di mana ia hanyalah seorang penonton di baris paling belakang, terhalang oleh semua orang yang berkerumun di sekitar bintang utamanya. Ia pernah mencoba merebut perhatian itu. Saat kelas 5 sekolah dasar, ia memenangkan kompetisi piano tingkat provinsi. Ia pulang dengan piala emas yang berkilauan, lebih tinggi dari botol-botol obat di meja makan. Ia membawanya dengan bangga, membayangkan ayahnya akan mengangkatnya tinggi-tinggi dan ibunya akan memeluknya erat. Namun saat ia tiba di rumah, suasana sedang panik. Putri mengalami serangan sesak napas lagi. Suara nebulizer berdengung seperti lebah marah, dan wajah kedua orang tuanya pias. Piala emas itu diletakkannya begitu saja di sudut meja belajar. Tidak ada yang bertanya, tidak ada yang mengucapkan selamat. Piala itu perlahan berdebu, kilaunya meredup, sama seperti harapan Maya hari itu. Beberapa tahun kemudian, ia memenangkan lomba debat bahasa Inggris tingkat nasional. Kali ini ia tidak membawa piala, hanya sebuah sertifikat dalam map tebal. Ia sudah belajar untuk tidak berharap banyak. Benar saja, saat ia menceritakannya di meja makan, ayahnya hanya mengangguk sekilas sambil matanya terus mengawasi Putri yang sedang kesulitan menelan buburnya. Ibunya berkata, "Oh, bagus, nak. Tapi jangan terlalu lelah. Nanti kamu sakit. Kalau kamu sakit, kasihan Putri." Kalimat itu menusuknya lebih tajam dari kekalahan manapun. Prestasinya bukan dilihat sebagai sebuah kebanggaan, melainkan sebagai sebuah potensi risiko bagi kesehatan adiknya. Ia adalah ancaman. Perasaan itu menjadi semakin nyata setiap kali ia jatuh sakit. Bahkan flu ringan atau batuk biasa sudah cukup untuk membuatnya diasingkan. "Maya, lebih baik kamu menginap di rumah nenek di Jogja dulu, ya? Sampai kamu benar-benar sembuh," kata ibunya dengan suara lembut yang dibuat-buat, seolah sedang memberikan sebuah hadiah, bukan sebuah pengusiran halus. Sopir akan mengantarnya dalam perjalanan 8 jam yang sunyi. Di dalam mobil, Maya akan menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung Jakarta yang menjulang tinggi perlahan berganti dengan hamparan sawah hijau. Ia tidak menangis. Air matanya sudah kering sejak lama. Ia hanya merasakan kekosongan yang dingin, perasaan bahwa ia adalah elemen asing, sebuah virus yang harus disingkirkan agar organisme utama dalam keluarganya, yaitu Putri, bisa tetap hidup dan sehat. Di rumah, semua hal berpusat pada Putri. Menu makanan diatur berdasarkan apa yang aman untuk paru-paru Putri. Suhu pendingin ruangan disetel pada tingkat yang paling nyaman untuk pernapasan Putri. Bahkan rencana liburan keluarga selalu dibatalkan pada menit terakhir karena Putri tiba-tiba merasa tidak enak badan. Maya seringkali menghabiskan liburannya sendirian di kamar, membaca buku, sementara ia bisa mendengar suara orang tuanya membujuk Putri untuk makan atau minum obat di kamar sebelah. Putri, di sisi lain,
tumbuh menjadi seorang gadis yang tahu persis bagaimana menggunakan kelemahannya sebagai senjata. Ia tahu satu batu kecil bisa menghentikan pertengkaran. Ia tahu satu keluhan sesak napas bisa membuatnya mendapatkan mainan terbaru yang ia inginkan. Ia manja, tetapi juga cerdas secara manipulatif. Ia seringkali menatap Maya dengan tatapan yang seolah berkata, "Lihat, aku tidak perlu piala atau sertifikat. Aku hanya perlu bernapas, dan dunia akan bertekuk lutut di hadapanku." Maya melihatnya, dan ia membencinya. Ia membenci kelemahan adiknya, dan ia lebih membenci dirinya sendiri karena perasaan itu. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur Jakarta, listrik padam. Dalam kegelapan yang diterangi beberapa lilin, serangan asma Putri datang tiba-tiba dan hebat. Ayahnya panik mencari tabung oksigen darurat, sementara ibunya memeluk Putri yang tubuhnya bergetar hebat. Maya hanya bisa berdiri di ambang pintu, terpaku. Ia ingin membantu, tetapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia merasa tidak berguna, hanya sebuah bayangan lain di sudut ruangan yang sudah gelap. Saat itulah ayahnya, dalam kepanikannya, berteriak padanya, "Maya, jangan hanya berdiri di situ. Kamu membuat ruangan ini pengap. Keluar." Kata-kata itu diucapkan tanpa berpikir, menghantamnya seperti batu. Ia bukan hanya bayangan, ia bahkan dianggap mengambil jatah oksigen adiknya. Tanpa berkata apa-apa, ia berbalik, berjalan keluar ke teras belakang. Ia duduk di kursi rotan yang basah oleh tempias hujan, membiarkan dingin merayap ke tulangnya. Ia menatap langit malam yang hitam pekat, tanpa bintang, sama seperti masa depannya di rumah itu. Ia tidak peduli pada dingin atau basah. Untuk pertama kalinya, udara di luar terasa lebih mudah dihirup daripada udara di dalam rumahnya sendiri. Malam itu, di tengah gemuruh petir, Maya yang baru berusia 15 tahun membuat sebuah janji pada dirinya sendiri. Ia akan pergi. Ia akan mencari tempat di mana napasnya tidak dianggap sebagai beban, di mana keberadaannya tidak diukur dari sejauh mana ia tidak mengganggu orang lain. Ia akan menemukan dunianya sendiri, dunia di mana ia bukan lagi sebuah bayangan. Ia akan menjadi sesuatu yang nyata, bahkan jika ia harus membangun dunia itu sendirian, bata demi bata. Perjalanan ke Jogja selalu terasa seperti perjalanan menuju dunia lain. Begitu mobil meninggalkan perbatasan Jawa Barat dan memasuki Jawa Tengah, udara seolah berubah. Aroma knalpot dan polusi Jakarta yang menyengat perlahan digantikan oleh wangi tanah basah dan dedaunan. Bagi Maya, ini adalah aroma kebebasan. Dan rumah Nenek Sari adalah perwujudan dari kebebasan itu. Rumah nenek tidak megah seperti rumahnya di Jakarta. Rumah itu sebuah joglo tua yang rindang, dikelilingi taman yang sedikit liar namun terawat. Wangi bunga melati dan kenanga selalu menguar di udara, bercampur dengan aroma khas tembakau dari rokok kretek yang sering diisap neneknya di teras belakang. Di sini, tidak ada bau disinfektan. Di sini, jendela selalu terbuka lebar, membiarkan angin sepau-sepau masuk dan memainkan lonceng angin bambu yang tergantung di sudut atap. Suara gemericik air dari kolam ikan kecil dan alunan gamelan dari radio tetangga menjadi musik latar yang menenangkan. Nenek Sari adalah kebalikan dari ibunya. Jika ibunya selalu bergerak dengan kecemasan, neneknya bergerak dengan ketenangan yang berakar kuat. Ia jarang bicara, tetapi matanya selalu mendengarkan. Ia tidak pernah memuji Maya secara berlebihan, tetapi tatapannya selalu penuh dengan pengakuan. Saat Maya tiba, nenek hanya akan tersenyum, mengelus kepalanya, dan berkata, "Sudah sampai, Enduk. Ayo, nenek sudah siapkan teh jahe hangat." Hanya itu, tetapi bagi Maya, sambutan sederhana itu terasa lebih tulus daripada pelukan panik ibunya. Pelarian sejati Maya bukanlah taman atau teras belakang, melainkan sebuah ruangan di bagian samping rumah yang oleh nenek disebut gudang harta karun. Itu adalah kamar kerja neneknya, tempat ia menyimpan koleksi buku-buku tua dan, yang terpenting, koleksi perhiasan antiknya. Ruangan itu agak remang, beraroma kertas tua dan minyak cendana. Lemari-lemari kayu jati berukir berjejer di dinding. Laci-lacinya penuh dengan kotak-kotak bludru yang warnanya sudah memudar. Disinilah dunia Maya yang sesungguhnya berada.
Nenek Sari adalah satu-satunya orang yang melihat ketelitian dan kesabaran Maya bukan sebagai sifat seorang anak pendiam, melainkan sebagai sebuah bakat. Matamu jeli, seperti mata seorang elang, kata nenek suatu hari, sambil menyerahkan sebuah kaca pembesar kecil, sebuah loupe. Cobalah lihat ini. Nenek meletakkan sebuah bros perak kusam berbentuk bunga di telapak tangan Maya. Di mata orang awam, itu hanyalah perhiasan tua yang tidak menarik. Tapi di bawah bimbingan nenek, Maya belajar melihat lebih dalam. Dengan loupe menempel di matanya, ia melihat dunia yang sama sekali baru. Ia melihat goresan-goresan halus tanda usia, detail ukiran kelopak bunga yang luar biasa rumit, dan sebuah tanda kecil tersembunyi di balik peniti. Sebuah marker S-mark yang menandakan asal-usul pembuatnya. Ini buatan kota gede, sekitar tahun 30-an. Nenek menjelaskan dengan suara serak. Lihat cara peraknya ditempa. Tidak rata sempurna. Ini yang membuatnya berharga. Ketidaksempurnaannya menceritakan sebuah kisah. Pelajaran itu meresap jauh ke dalam diri Maya. Ia mulai memahami bahwa nilai sebuah benda tidak terletak pada kilaunya yang sempurna, tetapi pada cerita, sejarah, dan jejak tangan manusia yang tertinggal di atasnya. Setiap liburan sekolah, yang seringkali bertepatan dengan musim hujan di Jogja, ia akan menghabiskan waktu berjam-jam di dalam ruangan itu. Di luar, hujan turun deras, menciptakan irama yang menenangkan di atap genting. Di dalam, Maya tenggelam dalam pekerjaannya. Ia mengeluarkan semua perhiasan dari kotak-kotaknya. Ia membersihkannya dengan hati-hati menggunakan sikat halus dan cairan khusus yang diajarkan nenek. Ia memilahnya berdasarkan era, peninggalan era kolonial Belanda, perhiasan peranakan Cina dengan sentuhan warna-warni, perhiasan perak Jogja yang anggun. Ia kemudian mulai membuat katalog. Dalam sebuah buku besar bergaris, ia menulis dengan tulisan tangannya yang rapi. Ia mendeskripsikan setiap benda. Kalung emas dengan liontin giok hijau tua, sepasang anting intan berlian dengan potongan Eropa lama, gelang keroncong perak dengan motif sulur yang rumit. Ia mencatat beratnya, ukurannya, ciri-ciri khasnya, dan cerita yang ia dengar dari neneknya tentang benda itu. Pekerjaan itu bukan sekadar tugas. Itu adalah sebuah meditasi. Saat jari-jarinya menyentuh permukaan dingin sebuah permata atau tekstur hangat sebuah emas tua, ia merasa terhubung dengan masa lalu, dengan orang-orang yang pernah memakai perhiasan itu. Ia membayangkan seorang noni Belanda memakai bros Art Deco di gaun pestanya, atau seorang nyonya Tionghoa menyanggul rambutnya dengan tusuk konde emas berhias burung phoenix. Ia merasa menjadi bagian dari sebuah cerita yang jauh lebih besar dari sekadar drama kecil di rumahnya di Jakarta. Di sini, di antara benda-benda bisu ini, ia merasa didengarkan. Suatu sore, ia menemukan sebuah cincin yang tersembunyi di dasar sebuah kotak kayu. Cincin itu sederhana, terbuat dari emas yang warnanya agak pucat, dengan sebuah batu safir biru kelam di tengahnya. Potongannya tidak modern, tetapi ada sesuatu yang memikat dari cahaya dalamnya. Ini cincin buyutmu, kata nenek Sari yang tiba-tiba sudah berdiri di belakangnya. Ia seorang perempuan yang sangat kuat. Suaminya meninggal muda, dan ia membesarkan 5 anak sendirian dengan berdagang batik. Orang-orang meremehkannya, tapi ia tidak pernah menyerah. Nenek mengambil cincin itu dan memasangkannya di jari manis Maya. Batu safir ini melambangkan kebijaksanaan dan kekuatan. Nenek lihat itu juga di dalam dirimu, Maya. Kekuatan yang tersembunyi. Jangan biarkan siapapun membuatmu merasa kecil. Kata-kata itu diucapkan di dalam ruangan yang remang dan beraroma sejarah, terasa seperti sebuah penobatan. Maya menatap cincin di jarinya. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa seperti sebuah bayangan. Ia merasa seperti penjaga cerita, seorang pewaris kekuatan. Musim hujan di Jogja seringkali membuatnya merindukan sesuatu, tetapi bukan kehangatan keluarga yang tidak pernah ia dapatkan di Jakarta. Ia merindukan pengakuan, merindukan sebuah tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa rasa bersalah. Dan di ruangan penuh harta karun itu, ia menemukannya. Ia tidak tahu saat itu bahwa keahlian yang ia asah di antara kotak-kotak beludru yang usang itu akan menjadi kunci untuk membangun masa depannya, menjadi fondasi dari sebuah kerajaan yang tidak pernah ia bayangkan.
Ia hanya tahu bahwa di Jogja, di bawah tatapan bijaksana neneknya, ia akhirnya menemukan cara untuk bernapas dengan lega. Memasuki gerbang sekolah menengah atas negeri di Jakarta adalah langkah pertama Maya menuju kemerdekaan. Di sini, di antara ribuan siswa lain, ia bukan lagi kakaknya Putri yang sakit-sakitan. Ia hanyalah Maya Wijaya, seorang nama di antara banyak nama lainnya. Anonimitas ini terasa seperti kemewahan. Untuk pertama kalinya, ia bisa membangun identitasnya dari nol. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa identitas itu akan kokoh, cemerlang, dan sepenuhnya miliknya. Ia tidak lagi menjadi gadis pendiam yang berjalan menunduk di koridor. Ia menegakkan punggungnya. Ia bergabung dengan klub debat bahasa Inggris, sebuah pilihan yang mengejutkan teman-teman barunya yang mengenalnya sebagai sosok yang irit bicara. Di sesi latihan pertama, ia gugup. Suaranya sedikit bergetar. Tetapi saat ia mulai memaparkan argumennya, sesuatu yang lama terpendam di dalam dirinya menemukan jalan keluar. Semua kata-kata yang tidak pernah bisa ia ucapkan di rumah, semua logika yang harus ia bungkam untuk menjaga perasaan orang lain, kini mengalir deras dan terstruktur. Ia menemukan bahwa suaranya, jika diberi kesempatan, ternyata bisa sangat kuat dan persuasif. Gurunya, seorang perempuan tegas bernama Budiana, melihat potensi itu. Ia melatih Maya tanpa henti, mengasah kemampuannya berargumen, memaksanya untuk berpikir kritis di bawah tekanan. Di rumah, Maya tetap menjadi bayangan. Ia akan pulang, meletakkan tasnya diam-diam, dan mengerjakan tugas-tugasnya di kamar. Tapi di sekolah, ia adalah bintang yang sedang naik daun. Ia memimpin timnya meraih kemenangan dalam berbagai kompetisi, membawa pulang piala-piala yang kali ini bahkan tidak ia repot-repot bawa pulang. Ia hanya mengirimkan fotonya kepada Nenek Sari di Jogja, yang selalu membalas dengan pesan singkat. "Nenek tahu kamu bisa." Hanya itu yang ia butuhkan. Kemandiriannya tidak hanya berhenti di bidang akademik. Ia mendambakan kebebasan finansial, sekecil apapun itu. Ia ingin memiliki uang yang sepenuhnya hasil jerih payahnya sendiri, uang yang tidak dibayangi oleh biaya pengobatan adiknya. Setelah berbulan-bulan mencari, ia mendapatkan pekerjaan paruh waktu di sebuah kedai kopi bergaya Art Deco di daerah Menteng. Tempat itu selalu ramai, menjadi titik pertemuan para pekerja kantoran, mahasiswa, dan ekspatriat. Dunia kedai kopi adalah sebuah alam semesta yang baru. Ia belajar membedakan aroma Robusta dan Arabica, mengoperasikan mesin espresso yang berisik, dan menguasai seni membuat latte art yang sederhana. Ia menyukai kesibukan itu. Ia menyukai saat-saat di mana otaknya hanya fokus pada pesanan pelanggan. Tidak ada ruang untuk memikirkan ketegangan di rumah. Di sini, ia dipanggil Maya, atau Mbak, bukan Kakak. Nilainya diukur dari seberapa cepat ia bisa menyajikan pesanan dan seberapa ramah senyumnya, bukan dari seberapa tenang ia bisa menjaga suasana rumah. Uang gaji pertamanya ia gunakan untuk membeli beberapa buku langka tentang sejarah perhiasan Asia Tenggara. Buku-buku itu adalah hartanya, dibeli dengan keringatnya sendiri. Ia menjalani kehidupan ganda. Di sekolah dan di tempat kerja, ia adalah seseorang yang kompeten, dihargai, dan terlihat. Tetapi begitu ia melangkahkan kaki melewati pintu rumahnya, ia harus menanggalkan semua itu seperti melepas seragam. Ia kembali menjadi Maya yang tak terlihat, yang tugas utamanya adalah tidak menimbulkan masalah. Ia seringkali pulang larut setelah selesai bekerja, hanya untuk menemukan sisa makan malam yang sudah dingin di atas meja, sementara seluruh keluarga sudah berada di kamar Putri, menemaninya melakukan terapi uap malam. Puncak dari semua kerja kerasnya datang di akhir tahun ajaran terakhirnya. Ujian nasional. Ia belajar seperti orang gila. Kamar tidurnya dipenuhi tumpukan buku dan catatan. Kopi dari kedai tempatnya bekerja menjadi sahabatnya di malam hari. Ia tidak belajar untuk membuat orang tuanya bangga. Ia sudah lama menyerah pada harapan itu. Ia belajar untuk dirinya sendiri. Ia belajar karena ia tahu nilai-nilai ini adalah tiketnya. Tiket satu arah untuk keluar dari rumah itu selamanya. Saat hari pengumuman tiba, jantungnya berdebar kencang. Ia membuka situs web Kementerian Pendidikan di laptop tuanya. Sederet angka muncul di layar.
Matematika, 100. Fisika, 100. Kimia, 100. Bahasa Indonesia, 98. Bahasa Inggris, 100. Ia menatap angka-angka itu, nyaris sempurna. Napasnya tercekat. Untuk sesaat, sebersit harapan konyol muncul di benaknya. Mungkin kali ini, mungkin pencapaian sebesar ini, akhirnya akan cukup untuk membuat mereka melihatnya. Dengan langkah ragu, ia berjalan ke ruang makan. Seluruh keluarganya sedang berkumpul, tapi suasana tampak ceria. Ia pikir, mungkin mereka sudah tahu. Mungkin kepala sekolah menelepon. Tapi kemudian ia melihat apa yang ada di tengah meja. Sebuah kue tart kecil dengan lilin. Putri duduk di sana, tersenyum bangga sambil memegang rapornya. Lihat, Pak, MA. Nilai bahasa Indonesiaku dapat C. Aku lulus. Seru Putri dengan gembira. Ayahnya tertawa dan mengacak-acak rambut Putri. Anak pintar. Papa tahu kamu pasti bisa. Ini harus dirayakan. Ibunya memeluk Putri erat. Ibu bangga sekali padamu. Sayang, kamu sudah berusaha sangat keras di tengah kondisimu yang seperti ini. Mereka memotong kue itu, menyuapi Putri, dan tertawa bersama. Maya berdiri di ambang pintu. Selembar kertas berisi nilai-nilainya yang nyaris sempurna tergenggam erat di tangannya. Kertas itu terasa dingin dan tidak berarti. Perayaan untuk sebuah nilai C terasa lebih meriah daripada semua piala dan sertifikat yang pernah ia raih seumur hidupnya. Rasa sakit yang tajam dan akrab menusuk dadanya. Tetapi kali ini rasa sakit itu tidak lagi diiringi oleh air mata. Yang ada hanyalah kekosongan yang dingin dan sebuah kepastian. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia berbalik, kembali ke kamarnya, dan menutup pintu pelan-pelan. Malam itu, ia tidak tidur. Ia membuka laptopnya lagi. Bukan untuk melihat nilai ujiannya, tetapi untuk membuka situs pendaftaran universitas. Ia mengisi setiap kolom dengan data dirinya. Ia menulis esai tentang bagaimana komunikasi bisa menjembatani perbedaan. Sebuah ironi yang getir mengingat kondisi di rumahnya sendiri. Ia tidak memilih universitas yang dekat. Ia memilih yang terbaik, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, dan ia mencentang kolom pendaftaran beasiswa penuh. Ia menekan tombol, kirim, tepat saat azan subuh mulai berkumandang. Itu bukan hanya sebuah lamaran. Itu adalah deklarasi kemerdekaannya. Beberapa bulan kemudian, sebuah email masuk ke kotak masuknya. Kepalanya terasa ringan saat ia membaca kalimat itu. Dengan gembira kami memberitahukan bahwa Anda, Saudari Maya Wijaya, diterima di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia melalui jalur beasiswa penuh. Ia membaca email itu berulang kali. Beasiswa penuh. Itu artinya ia tidak memerlukan sepeser pun uang dari orang tuanya. Ia bisa pergi. Ia benar-benar bisa pergi. Ia tidak berteriak atau melompat kegirangan. Ia hanya duduk diam di depan laptopnya. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia tersenyum. Senyum yang tulus, lega, dan penuh dengan janji akan masa depan yang akan ia tulis sendiri ceritanya. Saat ia memberitahu orang tuanya, reaksi mereka datar. Oh, UI? Baguslah. Tapi Depok itu cukup jauh. Nanti siapa yang mengurusmu kalau sakit? Kata ibunya. Maya hanya menjawab, aku bisa mengurus diriku sendiri. Dan ia bersungguh-sungguh dengan setiap kata yang ia ucapkan. Kehidupan di universitas adalah embusan angin segar yang membersihkan paru-parunya dari udara pengap rumahnya di Jakarta. Di Depok, ia adalah seorang mahasiswa, bukan seorang kakak atau anak yang terabaikan. Ia melebur dalam kerumunan, dan untuk pertama kalinya, ia menyukai perasaan itu. Ia bisa menghabiskan waktu berjam-jam di perpustakaan tanpa ada yang bertanya mengapa ia mengurung diri. Ia bisa begadang mengerjakan tugas kelompok tanpa ada yang khawatir ia akan membangunkan seseorang. Kebebasan itu memacunya untuk berprestasi. Ia melahap setiap buku, setiap teori, dan lulus dengan predikat summa cum laude. Namun, ijazah yang cemerlang tidak langsung memberinya pekerjaan impian. Setelah puluhan lamaran yang ditolak di Jakarta, ia memperluas pencariannya. Sebuah balai lelang ternama di Surabaya menawarinya posisi.
Pekerjaan tingkat pemula, dengan gaji yang pas-pasan, dan yang terpenting, sangat jauh dari Jakarta. Ia langsung menerimanya. Surabaya terasa asing dan panas, tetapi bagi Maya, jarak adalah kemewahan terbesar. Pekerjaannya di balai lelang ternyata tidak seglamor yang dibayangkan. Ia ditempatkan di bagian inventaris. Tugasnya adalah mendokumentasikan setiap barang warisan yang masuk, sebelum diserahkan kepada tim ahli penilai. Hari-harinya dihabiskan di gudang yang luas dan sedikit berdebu, dikelilingi perabotan kayu tua yang mengeluarkan bau kapur barus, tumpukan keramik Cina, dan kotak-kotak berisi pernak-pernik peninggalan orang mati. Ia mencatat, mengukur, memotret, dan memberi label. Pekerjaan yang monoton dan melelahkan, tetapi tanpa sadar, pekerjaan itu mempertajam matanya. Ia belajar mengenali jenis-jenis kayu dari seratnya, membedakan porselen asli dari tiruannya melalui ketebalan glasirnya, dan merasakan berat sebuah perak murni dibandingkan dengan logam campuran. Atasannya, seorang pria parubaya pendiam bernama Pak Surya, jarang berinteraksi dengannya. Ia hanya akan memberikan daftar tugas di pagi hari dan memeriksa hasilnya di sore hari. Pak Surya adalah seorang ahli penilai senior yang dihormati, dengan mata yang bisa melihat nilai dalam barang-barang yang tampak usang. Maya mengaguminya dari jauh, berharap suatu hari nanti bisa memiliki sepersekian dari pengetahuannya. Suatu sore yang gerah, saat ia hampir menyelesaikan tugasnya hari itu, seorang petugas gudang meletakkan sebuah kotak kardus kumal di mejanya. Ini yang terakhir, Mbak. Isinya perhiasan imitasi dari sebuah rumah tua di Madiun. Mau dilelang borongan saja, tidak perlu didata satu persatu, kata petugas itu. Maya mengangguk. Ia membuka kotak itu. Isinya persis seperti yang dideskripsikan. Tumpukan kalung manik-manik yang benangnya sudah rapuh, beberapa cincin dari logam yang warnanya sudah menghitam, dan bros-bros dari plastik murahan. Ia hendak menutup kotak itu kembali saat matanya menangkap sesuatu. Di antara tumpukan barang rongsokan itu, ada satu benda yang memancarkan cahaya berbeda. Bukan kilau yang menyilaukan, melainkan kilau yang lembut dan geometris. Tangannya terulur dan mengambilnya. Itu adalah sebuah bros. Bentuknya persegi panjang dengan sudut-sudut yang tegas, dihiasi garis-garis simetris dari enamel hitam dan beberapa batu kecil berwarna putih susu. Desainnya sangat bersih, sangat modern, sangat Art Deco. Jantung Maya mulai berdebar sedikit lebih cepat. Ia teringat pada sore-sore yang dihabiskannya bersama Nenek Sari, membolak-balik buku tebal tentang perhiasan Eropa. Ia ingat betul ciri khas era Art Deco, penekanan pada bentuk geometris, kontras warna yang tajam, dan penggunaan material seperti platinum, berlian, dan enamel. Bros ini terlihat terlalu bagus untuk menjadi barang imitasi. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mengambil loupe dari lacinya, alat yang selalu ia bawa kemana-mana, sebuah jimat dari neneknya. Ia menempelkan loupe itu ke matanya dan memeriksa bros itu dengan saksama. Enamel hitamnya sedikit terkelupas di satu sisi, menunjukkan usia. Batu-batu kecil itu bukan plastik. Mereka memiliki inklusi alami di dalamnya. Ciri khas berlian asli dengan potongan lama. Dan kemudian, ia menemukannya. Di bagian belakang, tersembunyi di dekat engsel peniti, ada sebuah tanda pembuat yang sangat kecil dan samar. Sebuah inisial, RC. Maya menahan napas. RC. Ia seperti pernah melihat inisial itu. Ia segera membereskan mejanya, memasukkan bros itu ke dalam kantong kain kecil, dan bergegas pulang ke kamar kosnya yang sempit. Ia menyalakan laptopnya dan mulai melakukan riset. Ia mengetik kata kunci, Art Deco Brooch, Geometric Enamel Jewelry, French Jeweler 1920s. Berjam-jam ia menelusuri arsip digital museum, situs lelang internasional, dan forum kolektor. Matanya terasa perih, punggungnya pegal, tetapi ia tidak peduli. Akhirnya, sekitar pukul 2 pagi, ia menemukannya. Di sebuah artikel dari arsip digital majalah mode Prancis tahun 1928, ada sebuah foto perhiasan dengan desain yang sangat mirip. Pembuatnya adalah René Chartier, seorang desainer perhiasan Prancis yang kurang dikenal namun sangat brilian,
yang karyanya seringkali tertutup oleh bayang-bayang nama besar lainnya. Inisialnya, RC. Artikel itu menyebutkan bahwa René Chartier hanya menghasilkan sedikit karya sebelum studionya bangkrut akibat depresi besar. Karya-karyanya sangat langka dan dicari oleh kolektor serius. Maya merasa seluruh tubuhnya dialiri listrik. Ia telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Tapi sekarang, tantangan berikutnya adalah meyakinkan Pak Surya. Keesokan paginya, dengan perut mulas karena gugup, ia meminta waktu untuk berbicara dengan atasannya. Pak Surya menatapnya dari balik kacamatanya dengan ekspresi datar. "Ada apa, Maya?" Maya meletakkan bros itu di atas meja Pak Surya, bersama dengan beberapa lembar hasil cetakan risetnya. "Pak, saya yakin bros ini bukan imitasi. Saya pikir ini adalah karya asli dari desainer Prancis, René Chartier, dari sekitar tahun 1928. Pak Surya mengambil bros itu, menimbangnya di tangannya, dan menatapnya sekilas. Ia mendengus pelan. "Maya, setiap hari kita menerima puluhan barang seperti ini. Kebanyakan hanya tiruan yang bagus. Tapi, Pak, mohon lihat tanda pembuatnya," desak Maya, suaranya sedikit bergetar. Ia menunjukkan letak inisial, RC, dan menyodorkan foto perbandingan yang ia temukan. Ia menjelaskan tentang desainnya yang khas, penggunaan materialnya, dan kelangkaan karya-karya desainer itu. Ia berbicara dengan cepat, semangatnya meluap-luap. Semua pengetahuan yang ia serap dari neneknya kini keluar dalam bentuk argumen yang koheren. Pak Surya terdiam. Ia menatap Maya, kemudian menatap bros itu lagi, kali ini dengan lebih saksama. Ia mengambil loupe miliknya sendiri dan memeriksanya. Ada keheningan yang panjang di ruangan itu. Akhirnya, ia meletakkan bros itu dan menatap Maya. Untuk pertama kalinya, Maya melihat sorot kekaguman di matanya. "Riset yang bagus sekali," kata Pak Surya pelan. "Kita akan mengirim ini ke laboratorium gemologi untuk diverifikasi. Tapi insting saya mengatakan kamu benar." 2 minggu kemudian, hasil laboratorium kembali. Bros itu dikonfirmasi sebagai karya asli René Chartier, terbuat dari platinum, enamel, dan berlian. Nilainya ditaksir ratusan juta rupiah. Bros yang nyaris dilelang kiloan itu menjadi salah satu sorotan utama dalam lelang berikutnya. Saat palu diketuk, bros itu terjual seharga 700 juta rupiah kepada seorang kolektor dari Singapura. Sehari setelah lelang, Pak Surya memanggil Maya ke ruangannya. "Penemuanmu itu tidak hanya memberikan keuntungan besar bagi perusahaan," katanya, "tapi juga menyelamatkan reputasi kita dari kesalahan yang memalukan. Kamu punya bakat, Maya, bakat yang langka." Ia kemudian menyodorkan sebuah surat. "Ini surat pengangkatanmu. Kamu tidak lagi bekerja di gudang. Selamat datang di tim ahli penilai. Posisimu, ahli otentikasi perhiasan." Maya menerima surat itu dengan tangan gemetar. Ia membacanya berulang kali. Ahli otentikasi perhiasan. Sebuah nama untuk semua hasratnya. Sebuah pengakuan untuk semua pengetahuannya yang tersembunyi. Keluar dari ruangan Pak Surya, ia merasa seperti baru saja dilahirkan kembali. Di Surabaya, kota yang panas dan jauh dari rumah, ia akhirnya menemukan tempatnya. Ia bukan lagi bayangan. Ia adalah seorang ahli. Di bawah bimbingan Pak Surya, Maya mekar. Ia bukan lagi sekadar staf yang beruntung. Ia adalah seorang anak didik. Pak Surya, yang tidak memiliki anak sendiri, melihat kegigihan dan bakat murni dalam diri Maya. Ia mulai mengajarinya hal-hal yang tidak ada di buku. Ia mengajarinya untuk mendengarkan benda. "Jangan hanya melihat kilaunya, Maya," katanya suatu hari sambil menyerahkan 2 koin emas yang tampak identik. "Rasakan beratnya. Pejamkan matamu. Yang satu terasa lebih padat, lebih mati. Itu emas murni. Yang satunya terasa sedikit lebih ringan, lebih kosong. Itu campuran." Maya menyerap semua ilmu itu seperti spons kering. Ia belajar tentang politik di balik sebuah lelang, cara membaca bahasa tubuh para penawar,
dan seni menyusun deskripsi katalog yang bisa membuat sebuah benda biasa terdengar seperti artefak legendaris. Pak Surya sering membawanya bertemu klien-klien penting, para kolektor kaya raya yang eksentrik. Awalnya mereka meremehkan Maya, perempuan muda pendiam yang selalu berdiri di belakang Pak Surya. Tapi keraguan mereka selalu sirna saat Maya mulai berbicara. Ia akan menjelaskan sejarah sebuah liontin atau asal-usul potongan sebuah berlian dengan detail dan semangat yang menular, mengubah pandangan mereka dari sekadar aset investasi menjadi sebuah karya seni dengan jiwa. Namun, ia merasa pengetahuannya masih belum lengkap. Pada malam hari, setelah bekerja belasan jam, ia menyalakan laptopnya dan mengikuti kursus gemologi daring dari sebuah institut di Amerika. Ia mempelajari tentang struktur kristal, indeks bias cahaya, dan spektrum penyerapan berbagai batu permata. Dunianya terbelah menjadi dua. Siang hari ia menyentuh sejarah dengan jari-jarinya, dan malam hari ia membedah sains di baliknya. Kedua dunia itu menyatu, membuatnya semakin tajam dan tak terkalahkan. Akhir pekannya tidak ia habiskan untuk beristirahat. Ia akan naik kereta pagi-pagi buta menuju Bandung. Tujuannya adalah Jalan Braga dan pasar-pasar antik di sekitarnya. Ia menyukai suasana Braga yang seolah membeku dalam waktu, dengan bangunan-bangunan tuanya yang megah namun lapuk. Ia akan masuk dari satu toko ke toko lain, dari lapak pedagang kaki lima hingga galeri yang tersembunyi. Ia tidak selalu membeli. Ia hanya melihat, bertanya, dan melatih matanya. Ia belajar membedakan perhiasan asli dari kawinan, benda yang bagian-bagiannya diambil dari beberapa perhiasan rusak lalu disatukan. Ia belajar bernegosiasi dengan para pedagang tua yang licin, yang pada akhirnya menaruh hormat pada pengetahuan gadis muda yang tidak bisa mereka kelabuhi. Reputasinya mulai terbentuk, menyebar pelan namun pasti di lingkaran para kolektor. Bukan lagi sebagai asisten Pak Surya, tapi sebagai Maya Wijaya, sang mata elang. Pemicunya adalah sebuah insiden di rumah seorang kolektor keramik terkenal yang juga memiliki koleksi kecil perhiasan warisan. Pak Surya dan Maya diundang untuk menilai koleksi itu. Di antara belasan bros dan cincin yang indah, ada sebuah kalung giok yang menjadi kebanggaan sang kolektor. Beberapa ahli sebelumnya sudah memastikannya sebagai giok Burma kualitas tertinggi dari abad ke-19. Saat Maya memegangnya, ada sesuatu yang terasa salah. Giok itu terasa terlalu ringan, dan warnanya terlalu seragam. Ia meminta izin untuk memeriksanya di bawah cahaya khusus. Dengan gugup, di bawah tatapan skeptis sang kolektor dan tatapan penasaran Pak Surya, ia menunjukkan bahwa giok itu sebenarnya adalah giok kualitas rendah yang telah melalui proses polimerisasi, diisi dengan resin untuk memperbaiki warnanya. Ia menunjukkannya dengan bukti-bukti yang tidak terbantahkan. Sang kolektor pucat pasi, namun kemudian ia menatap Maya dengan penuh kekaguman. Selama 20 tahun, tidak ada yang menyadarinya, katanya. Siapa namamu, Nak? Berita itu menyebar. Maya mulai menerima telepon pribadi di kantor, dari para kolektor yang ingin mendapatkan opini kedua darinya secara diam-diam. Ia melakukannya di luar jam kerja, merasa tidak enak pada Pak Surya, namun ia tidak bisa menolak panggilan dari hasratnya sendiri. Ia menyadari bahwa ia menikmati otonomi itu, menikmati kepercayaan penuh yang diberikan klien kepadanya seorang. Keputusan itu datang pada suatu malam, setelah ia berhasil membantu seorang klien mengidentifikasi sebuah lukisan miniatur berbingkai perak yang ternyata bernilai 3 kali lipat dari harga belinya. Ia menyadari bahwa ia ingin membangun sesuatu dari nol. Sebuah nama, sebuah reputasi, sebuah entitas yang 100% miliknya. Ia tidak ingin selamanya berlindung di bawah nama besar balai lelang atau mentornya. Ia ingin menjadi elang yang terbang dengan sayapnya sendiri. Memberitahu Pak Surya adalah hal tersulit yang pernah ia lakukan. Ia masuk ke ruangan atasannya dengan jantung berdebar. Ia menjelaskan keinginannya dengan jujur. Pak Surya mendengarkan dalam diam. Wajahnya tidak terbaca. Setelah Maya selesai bicara, ia menghela napas panjang. Saya tahu hari ini akan datang, katanya dengan suara serak. Seekor elang tidak bisa selamanya tinggal di sangkar, bahkan jika sangkar itu terbuat dari emas. Tidak ada kemarahan di matanya, hanya kesedihan seorang mentor yang harus melepaskan murid terbaiknya.
Jika kamu butuh apa-apa, jangan sungkan. Pintu saya selalu terbuka. Langkah pertama adalah modal. Ia mengumpulkan semua tabungannya, hasil dari gaji dan bonus selama bertahun-tahun, lalu dengan nekat mengajukan pinjaman bank. Ia harus menghadapi beberapa penolakan. Seorang manajer bank menatap proposal bisnisnya dengan tatapan meremehkan. Konsultan aset antik? Bisnis apa itu? Tidak ada jaminannya. Tapi Maya tidak menyerah. Ia memperbaiki proposalnya, melampirkan portofolio kasus-kasus yang pernah ia tangani, tanpa menyebut nama klien, dan testimoni dari beberapa kolektor yang bersedia membantunya. Akhirnya, sebuah bank yang lebih kecil setuju, dengan bunga yang cukup tinggi. Langkah kedua adalah tempat. Ia tidak mampu menyewa kantor di kawasan bisnis Surabaya atau Jakarta. Ia butuh tempat yang terjangkau, strategis, dan yang terpenting, tidak mencolok. Pencariannya membawanya ke Jakarta, ke sebuah kawasan yang selalu sibuk dan penuh sesak, Pecinan Glodok. Di sana, di sebuah jalan kecil yang dipenuhi toko elektronik dan warung makan, ia menemukan sebuah ruko tua. Lantai dasarnya adalah sebuah restoran Tionghoa yang selalu ramai. Pemiliknya menawarkan lantai 2 yang kosong dengan harga sewa yang masuk akal. Tangga menuju kantornya curam dan sempit. Dindingnya berbekas lembab dan catnya mengelupas di beberapa bagian. Tapi saat ia masuk ke dalam ruangan itu, ia melihat potensinya. Ada 2 jendela besar yang menghadap ke jalanan yang ramai, memberikan cahaya alami yang cukup. Ruangannya cukup luas untuk sebuah meja kerja, beberapa lemari arsip, dan sebuah brankas kecil. Dari jendela yang terbuka, masuklah simfoni suara glodok, klakson motor, teriakan para pedagang, dan lagu-lagu Mandarin dari toko sebelah. Dan yang paling khas, selalu tercium aroma wangi masakan Kung Pao dan jahe dari restoran di bawah. Ia menandatangani kontrak sewa pada hari itu juga. Selama beberapa minggu berikutnya, ia bekerja keras membersihkan dan menata ruangan itu sendiri. Ia mengecat dindingnya dengan warna putih gading, memasang lantai kayu sederhana, dan membeli perabotan bekas yang masih layak pakai. Ia memasang sebuah brankas baja yang berat dan sistem keamanan sederhana. Di pintu kaca depannya, ia hanya memasang tulisan kecil dari stiker, M. Wijaya, Konsultan. Nama yang cukup samar untuk tidak menarik perhatian. Keluarganya, jika suatu saat mereka kebetulan lewat, kemungkinan yang sangat kecil. Pada hari pertama kantornya resmi dibuka, ia duduk sendirian di mejanya. Telepon diam. Kotak masuk emailnya kosong. Yang terdengar hanyalah kebisingan jalanan di luar dan suara wajan berdesis dari lantai bawah. Rasa takut yang dingin mulai merayapinya. Ia sendirian. Tidak ada Pak Surya untuk bertanya. Tidak ada gaji bulanan yang pasti. Hanya ada pinjaman bank yang harus dibayar dan tabungan yang terus menipis. Ia menatap tangannya. Tangan yang sama yang pernah memegang piala piano dan kini tahu cara membedakan berlian asli dari zirkonia. Ia menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma Kung Pao dan debu Jakarta. Ini adalah kerajaannya. Mungkin kecil, tersembunyi, dan beraroma masakan, tetapi ini miliknya. Dan ia akan mempertahankannya. Bulan-bulan pertama adalah neraka yang sunyi. Telepon di meja Maya tetap diam. Setiap kali berdering, ternyata hanya telemarketer yang menawarkan kartu kredit atau pinjaman. Email yang masuk kebanyakan adalah spam. Kecemasan menjadi teman akrabnya. Duduk di kursi kosong di seberang mejanya, membisikkan keraguan di telinganya saat malam tiba. Kamu membuat kesalahan besar. Seharusnya kamu tetap di Surabaya. Bagaimana kamu akan membayar cicilan bank bulan depan? Ia bekerja tanpa lelah untuk melawan bisikan itu. Ia membangun situs web sederhana yang menampilkan keahliannya. Ia mencetak kartu nama dan dengan canggung meninggalkannya di beberapa galeri seni dan toko antik. Ia menghubungi kembali beberapa kolektor yang pernah ia bantu, memberitahu mereka bahwa ia kini bekerja secara independen. Respons mereka sopan, tetapi tidak ada yang langsung memberinya pekerjaan. Dunia para kolektor adalah dunia yang penuh kehati-hatian. Mereka tidak mudah mempercayai nama baru. Tabungannya terkuras dengan cepat untuk membayar sewa, cicilan, dan biaya hidup. Ia makan mie instan hampir setiap hari,
terkadang diselingi nasi bungkus dari warteg terdekat. Ia sering tidur di sofa kecil di kantornya karena terlalu lelah atau terlalu cemas untuk pulang ke kamar kosnya. Suatu malam, ibunya menelepon. Bukan untuk menanyakan kabarnya, tetapi untuk menceritakan bahwa Putri harus dirawat di rumah sakit lagi karena alerginya kambuh dan biaya perawatannya sangat mahal. "Untung ayahmu masih punya tabungan," kata ibunya, tanpa menyadari ironi dalam kata-katanya. Setelah telepon ditutup, Maya hanya bisa menatap langit-langit kantornya yang retak, merasakan beban dunia di pundaknya. Ia hampir mencapai titik putus asa ketika sebuah email datang. Subjeknya singkat, permintaan penilaian koleksi. Email itu datang dari asisten seorang pengusaha tua keturunan Belanda, seorang Taipan yang sangat tertutup dan jarang muncul di publik. Namanya adalah Tuan Hendrik van der Heygen. Ia mendengar tentang Maya dari mulut ke mulut, dari cerita yang dibesar-besarkan tentang gadis muda yang bisa melihat jiwa sebuah perhiasan. Tuan Hendrik ingin Maya mengautentikasi seluruh koleksi bros peninggalan neneknya yang berasal dari era Victoria. Jantung Maya berdebar kencang. Ini adalah kesempatan. Mungkin satu-satunya kesempatan yang ia miliki. Setelah bertukar beberapa email, sebuah pertemuan diatur. Tuan Hendrik tidak datang ke kantornya di Glodok. Sebaliknya, Maya yang diundang ke kediamannya di kawasan Kebayoran Baru. Rumah itu seperti sebuah museum pribadi, dipenuhi perabotan antik dan lukisan-lukisan maestro. Tuan Hendrik sendiri adalah seorang pria tua yang duduk di kursi roda, dengan mata biru yang masih tajam dan waspada. Ia menatap Maya dari atas sampai ke bawah, seolah sedang menilai sebuah barang antik. "Jadi, Andalah sang mata elang itu?" tanyanya dengan suara serak. Aksen Belandanya masih kental. "Anda terlihat sangat muda." "Pengetahuan tidak mengenal usia, Tuan," jawab Maya dengan tenang, meskipun tangannya berkeringat dingin. Pertemuan itu adalah sebuah ujian. Tuan Hendrik melontarkan berbagai pertanyaan teknis tentang perhiasan era Victoria, tentang teknik pembuatannya, tentang material yang lazim digunakan. Maya menjawab semuanya dengan lancar dan percaya diri. Akhirnya, Tuan Hendrik mengangguk pelan. Ia setuju untuk memberikan pekerjaan itu kepada Maya, dengan satu syarat. Seluruh koleksi harus dinilai di rumahnya di bawah pengawasan ketat. Selama 2 minggu berikutnya, hidup Maya berpusat di salah satu ruangan di rumah Tuan Hendrik. Koleksi itu luar biasa. Puluhan bros tersimpan dalam kotak-kotak kayu mahoni. Ada bros duka dari bahan jet hitam yang diukir dengan rumit, bros cameo dengan profil perempuan berwajah anggun, bros perak berbentuk serangga dengan sayap brengsel, dan bros emas yang dihiasi untayan mutiara kecil. Maya bekerja dengan konsentrasi penuh. Ia memeriksa setiap detail, jenis peniti yang digunakan, bekas solderan, kualitas ukiran, dan tentu saja, batu-batu permatanya. Ia mendokumentasikan semuanya, memotret dari berbagai sudut, dan mencatat setiap temuannya. Sebagian besar koleksi itu asli dan dalam kondisi baik. Namun, ada 2 bros yang membuatnya berhenti. Keduanya tampak tidak istimewa. Desainnya lebih sederhana dibandingkan yang lain, terbuat dari emas dengan beberapa batu kecil berwarna merah muda oranye dan hijau pucat. Dalam catatan inventaris keluarga Van der Heygen, kedua bros itu diberi label, replika dari abad ke-20. Kemungkinan dibuat untuk menggantikan bros asli yang hilang. Para ahli penilai sebelumnya selalu setuju dengan catatan itu dan melewatkannya begitu saja. Tapi Maya merasakan sesuatu yang lain. Insting yang diasah oleh Pak Surya dan Nenek Sari berteriak di dalam kepalanya. Ia memeriksa kedua bros itu di bawah mikroskop portabelnya. Potongan batu-batunya terasa janggal untuk sebuah replika. Terlalu presisi namun dengan ciri khas potongan tangan. Ia kemudian melihat sesuatu yang hampir mustahil dilihat dengan mata telanjang. Di bagian samping salah satu cakar pemegang batu, ada sebuah goresan kecil yang tampak seperti tanda pembuat. Ia membersihkannya dengan sangat hati-hati dan memotretnya dengan pembesaran maksimal. Malam itu, di kantornya, ia membandingkan foto tanda itu dengan arsip digitalnya. Setelah berjam-jam pencarian yang menegangkan, ia menemukannya. Tanda itu milik seorang pembuat perhiasan dari Rusia yang bekerja untuk keluarga Sart sebelum revolusi. Ia kemudian melakukan riset lebih dalam pada batu-batunya.
Dengan menggunakan alat-alat portabelnya seperti refraktometer dan spektroskop, ia mendapatkan hasil yang membuatnya menahan napas. Batu berwarna merah muda oranye itu bukan topas atau turmalin seperti yang mungkin diduga orang. Spektrumnya menunjukkan bahwa itu adalah safir Padparadscha, salah satu jenis safir paling langka di dunia, yang warnanya digambarkan sebagai perpaduan antara bunga teratai dan matahari terbenam. Batu hijau pucat itu juga bukan peridot. Itu adalah demantoid garnet dari pegunungan Ural, sebuah batu permata langka yang terkenal karena kilau apinya yang melebihi berlian. Kedua bros yang dianggap replika itu ternyata adalah harta karun yang tak ternilai. Dengan jantung yang berdebar kencang, ia menyiapkan laporannya. Ia tahu ini adalah momen penentu. Keesokan harinya, ia mempresentasikan temuannya kepada Tuan Hendrik. Saat ia sampai pada bagian tentang kedua bros itu, sang taipan tua itu mengerutkan kening. Tidak mungkin, katanya. Ayah saya selalu bilang itu hanya replika. Maya dengan tenang memaparkan semua buktinya. Ia menunjukkan foto tanda pembuatnya, data spektroskopi batu, batunya, dan artikel sejarah tentang pembuat perhiasan Rusia itu. Ia menjelaskan bagaimana kemungkinan besar, setelah revolusi Rusia, perhiasan-perhiasan itu diselundupkan keluar dan akhirnya sampai ke tangan neneknya di Hindia Belanda, tanpa dokumentasi yang layak. Tuan Hendrik terdiam untuk waktu yang sangat lama. Ia meminta untuk melihat kedua bros itu lagi. Ia menatapnya, lalu menatap Maya. Keraguan di matanya perlahan berubah menjadi kekaguman yang luar biasa. Luar biasa, bisiknya. Benar-benar luar biasa. Seminggu kemudian, tugas Maya selesai. Ia menyerahkan laporan akhir setebal ratusan halaman. Tuan Hendrik sangat puas. Beberapa hari setelahnya, sebuah notifikasi masuk ke ponsel Maya. Transfer dana telah masuk ke rekening perusahaannya. Maya membuka aplikasi mobile bankingnya, mengira akan melihat jumlah komisi yang sudah ia perkirakan. Tapi angka yang tertera di layar membuatnya hampir pingsan. 1.200.000.000 rupiah. Tuan Hendrik tidak hanya membayar komisinya, ia juga memberinya bonus fantastis sebagai ucapan terima kasih atas penemuannya. Maya duduk terpaku di kursi kantornya yang murah, menatap deretan angka 0 di layar ponselnya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Air mata kelegaan, kebahagiaan, dan pembenaran. Semua malam tanpa tidur, semua mie instan, semua keraguan, semuanya terbayar lunas pada saat itu. Dan kemudian, sesuatu yang lain terjadi. Teleponnya berdering. Itu dari seorang kolektor jam tangan mewah yang direkomendasikan oleh Tuan Hendrik. Saat ia sedang berbicara, telepon kantornya yang lain berbunyi. Lalu sebuah email masuk dengan subjek, permintaan konsultasi, koleksi porselen. Badai telah berlalu, dan kini hujan emas mulai turun. Nama Maya Wijaya, sang penemu, permata tersembunyi, dari Glodok, mulai menjadi legenda di dunia sunyi para kolektor. Kesuksesan, ketika akhirnya datang, tidak menyerupai gerimis, melainkan badai. Setelah kasus Van der Heygen, kantor kecil Maya di Glodok tidak pernah lagi sunyi. Teleponnya berdering tanpa henti, dengan penelepon dari berbagai aksen dan negara. Email membanjiri kotak masuknya, bukan lagi spam, melainkan permintaan penilaian dari para kolektor di Jakarta, Singapura, Hong Kong, bahkan Amsterdam. Ia yang tadinya harus berjuang mencari klien, kini harus membuat daftar tunggu. Pekerjaan itu membanjirinya. Ia menilai koleksi warisan untuk keluarga-keluarga kaya yang berseteru, memberikan valuasi untuk klaim asuransi atas perhiasan yang dicuri, dan bertindak sebagai konsultan rahasia untuk balai-balai lelang yang lebih kecil yang tidak memiliki ahli gemologi sendiri. Ia bekerja 18 jam sehari, 7 hari seminggu. Aroma masakan Kung Pao dari lantai bawah menjadi penanda waktu. Sarapan, makan siang, dan makan malam. Ia mulai menyadari bahwa ia tidak bisa lagi melakukannya sendirian. Ia butuh bantuan. Bukan sekadar asisten, tetapi seseorang yang bisa ia percayai dengan rahasia para kliennya yang bernilai miliaran. Ia memasang iklan lowongan kerja di sebuah portal daring khusus industri perhiasan. Ia mewawancarai belasan kandidat. Kebanyakan dari mereka memiliki kualifikasi yang mentereng,
Tetapi ada sesuatu yang kurang. Mereka terlalu korporat, terlalu fokus pada angka, tidak memiliki rasa yang ia cari. Kemudian, datanglah Jenny. Seorang gadis lulusan gemologi yang usianya beberapa tahun di bawah Maya. Ia masuk ke kantor glodok yang sempit dengan mata berbinar. Lebih terpesona pada beberapa buku referensi tua di rak Maya daripada pada Maya sendiri. Saat wawancara, Jenny tidak banyak membual tentang prestasinya. Sebaliknya, ia berbicara dengan penuh semangat tentang keindahan inklusi dalam sebuah batu zamrud, yang ia sebut sebagai jardin atau taman di dalam batu. Saat Maya secara iseng menyodorkan sebuah anting perak dari tumpukan barang yang sedang ia periksa, Jenny memeriksanya dengan teliti. Filigrinya khas Yaman, Mbak, katanya tanpa ragu. Tapi batunya sepertinya baru dipasang belakangan. Lihat, cakarnya masih terlalu berkilau dibandingkan dengan patina peraknya. Maya tahu saat itu juga. Ia telah menemukan orang yang tepat. Jenny tidak hanya memiliki pengetahuan teknis, ia juga memiliki mata dan hasrat yang sama dengannya. Ia mempekerjakan Jenny pada hari itu juga. Jenny terbukti menjadi aset yang tak ternilai. Ia cepat belajar, sangat teliti, dan yang terpenting, ia sangat bijaksana dan bisa menjaga rahasia. Dengan adanya Jenny yang menangani pekerjaan-pekerjaan yang lebih rutin, Maya bisa fokus pada kasus-kasus besar dan pengembangan bisnis. Dalam 2 tahun, perusahaan yang dimulai di sebuah ruko beraroma masakan itu tumbuh pesat. Mereka tidak bisa lagi beroperasi dari glodok. Citra mereka harus sepadan dengan nilai barang yang mereka tangani. Maya membuat keputusan besar. Pindah kantor. Ia menyewa 1 unit di sebuah gedung perkantoran mewah di kawasan bisnis Sudirman. Perpindahan itu terasa seperti lompatan ke dimensi lain. Dari tangga sempit dan suara bising jalanan, kini mereka disambut oleh lobi marmer yang dingin, lift senyap berkecepatan tinggi, dan pemandangan kota Jakarta dari jendela kaca yang terbentang dari lantai ke langit-langit. Kantor baru mereka modern dan minimalis, dengan sebuah laboratorium kecil yang dilengkapi peralatan gemologi canggih dari Jerman. Tidak ada lagi aroma kungpao, hanya wangi pengharum ruangan aroma teh putih yang lembut. Dari mejanya, Maya bisa melihat kemacetan Jakarta yang tampak seperti aliran lava pijar di malam hari. Pemandangan itu selalu mengingatkannya betapa jauh ia telah mendaki. Bisnisnya terus berekspansi. Ia membuka kantor perwakilan kecil di Bandung, dekat dengan sumber para pedagang antik, dan 1 lagi di Medan, untuk melayani para kolektor kaya di Sumatera. Perusahaannya, yang kini secara resmi bernama MW Authentications, menjadi nama yang disegani di Asia Tenggara. Maya membangun reputasi bukan hanya sebagai ahli yang brilian, tetapi juga sebagai sosok yang sangat menjaga privasi kliennya. Kebijaksanaan adalah mata uang tertinggi di dunianya, dan Maya adalah bank sentralnya. Namun, semakin tinggi kerajaannya dibangun di Sudirman, semakin tebal tembok yang ia bangun di sekitar kehidupan pribadinya di Jakarta Pusat. Kesuksesannya adalah sebuah rahasia besar yang harus ia jaga dari orang-orang terdekatnya, keluarganya sendiri. Bagi mereka, Maya masih bekerja di sebuah toko antik. Sebuah pekerjaan yang sedikit aneh, tidak jelas jenjang karirnya, dan pastinya tidak menghasilkan banyak uang. Maya membiarkan mereka percaya pada ilusi itu. Bahkan ia ikut andil dalam membangunnya. Ia menjalani 2 kehidupan yang sangat berbeda. Pada hari kerja, ia adalah Maya Wijaya, sang CEO. Ia mengenakan setelan rancangan desainer Indonesia, sepatu hak tinggi, dan membawa tas kerja kulit yang harganya setara dengan uang muka sebuah mobil. Ia memimpin rapat dengan para pengacara, bankir, dan investor, berbicara dengan tenang tentang valuasi aset senilai puluhan miliar rupiah. Ia dihormati, didengarkan, dan keputusannya bersifat final. Namun di akhir pekan atau saat acara keluarga, ia akan melakukan sebuah transformasi. Ia akan menanggalkan setelan mahalnya dan berganti dengan blus sederhana yang ia beli dari pusat perbelanjaan kelas menengah. Ia akan memakai jam tangan Seiko lama, bukan Patek Philippe Nautilus yang biasa melingkar di pergelangan tangannya. Ia akan datang ke acara arisan keluarga dengan mengendarai mobil city car lamanya, bukan diantar oleh sopir pribadinya dengan mobil Eropa.
Kontras itu terasa begitu nyata hingga terkadang membuatnya pusing. Suatu hari, ia harus menghadiri rapat dewan direksi sebuah perusahaan tambang untuk menilai koleksi berlian investasi mereka. Ia tampil sempurna, presentasinya tajam, dan ia berhasil menegosiasikan kontrak bernilai fantastis. 2 jam setelahnya, ia harus berada di acara ulang tahun keponakannya. Ia berganti baju di toilet kantor, menghapus riasan mahalnya, dan mengikat rambutnya seadanya. Di pesta itu, seorang tantenya menepuk pundaknya. "Maya, kamu kapan mau cari kerja yang benar? Kasihan orang tuamu. Lihat sepupumu, si Dinda, sekarang sudah jadi manajer di bank. Gajinya lumayan, loh." Maya hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Iya, Tante, nanti aku coba cari-cari lagi." Di pergelangan tangannya, di balik lengan blusnya yang longgar, tersembunyi sebuah gelang tenis berlian dari Van Cleef Arpels yang nilainya mungkin bisa membeli seluruh bank tempat Dinda bekerja. Ironi. Itu begitu pahit hingga terasa seperti racun. Ia sengaja melakukannya. Ia menjaga rahasianya dengan ketat karena ia tahu keluarganya tidak akan mengerti. Lebih buruk lagi, ia takut mereka akan mengubah kesuksesannya menjadi drama baru. Ia membayangkan ayahnya akan mulai ikut campur dalam bisnisnya. Ibunya akan membanding-bandingkan penghasilannya dengan kebutuhan Putri yang tak ada habisnya. Dan Putri, ia tidak mau membayangkan apa yang akan dilakukan Putri. Jadi, ia terus bermain peran. Perhiasan menjadi simbol rahasianya. Ia sering memakai perhiasan-perhiasan paling berharga miliknya ke acara keluarga. Sebuah tindakan pemberontakan yang sunyi. Ia pernah memakai sepasang anting mutiara Laut Selatan yang sangat langka. Ibunya berkomentar, "Antingmu bagus, Maya. Beli di Mangga 2, ya?" Maya hanya tersenyum. Ia membiarkan mereka salah sangka, membiarkan mereka meremahkannya. Dalam kepalsuan itu, ia menemukan semacam keamanan. Kesuksesannya adalah dunianya sendiri, sebuah taman rahasia yang tidak bisa dimasuki atau dirusak oleh mereka. Tetapi terkadang, di malam hari, saat ia berdiri sendirian menatap gemerlap lampu kota dari jendela kantornya, ia merasa sangat kesepian. Ia adalah seorang ratu di sebuah kerajaan yang tidak diketahui siapapun. Beban sebuah rahasia terasa paling berat pada hari-hari yang menuntut kejujuran, dan tidak ada hari yang lebih menuntut di Indonesia selain Hari Raya Lebaran. Bagi Maya, Lebaran bukan lagi tentang perayaan dan pengampunan, melainkan sebuah ujian ketahanan mental tahunan. Itu adalah hari di mana ia harus kembali ke panggung sandiwara keluarganya dan memainkan perannya sebagai anak sulung yang biasa-biasa saja, dengan sempurna. Rasa cemas itu sudah dimulai seminggu sebelumnya. Telepon dari ibunya semakin sering, mengingatkannya untuk tidak lupa pulang, menanyakan ia akan membawa apa. Setiap telepon terasa seperti tarikan pada rantai yang mengikatnya pada masa lalunya. Di kantornya yang megah di Sudirman, ia baru saja menyelesaikan valuasi untuk sebuah kalung safir Kashmir milik seorang sosialita. Di dunianya, ia berurusan dengan keindahan dan nilai yang absolut. Tapi di dunia keluarganya, nilainya selalu relatif. Selalu diukur berdasarkan sejauh mana ia bisa membuat adiknya, Putri, terlihat lebih bersinar. Pada malam takbiran, ia dengan sengaja memilih pakaiannya untuk besok. Bukan kaftan sutra atau gaun rancangan terbaru, melainkan sebuah gamis sederhana berwarna pastel yang ia beli secara daring. Harganya tidak lebih dari Rp300.000. Ia memasangkannya dengan kerudung yang serasi. Sebuah kostum yang sempurna untuk perannya. Ia melepaskan jam tangan Audemars Piguet Royal Oak miliknya dan menyimpannya di brankas, menggantinya dengan jam tangan biasa yang baterainya bahkan sudah mati. Keesokan paginya, ia tiba di rumah orang tuanya di Jakarta Pusat. Suasana sudah ramai. Aroma opor ayam, rendang, dan ketupat yang khas menyeruak, bercampur dengan aroma disinfektan yang samar namun persisten, sebuah pengingat bahwa ini masihlah kuil milik Putri. Ia bersalaman dan memohon maaf lahir batin kepada kedua orang tuanya, sebuah ritual yang terasa semakin hampa setiap tahunnya. Seperti biasa, pusat perhatian adalah Putri. Ia mengenakan kaftan mewah bertabur payet yang berkilauan, duduk di sofa dengan wajah yang dibuat sedikit pucat dan lelah. Semua kerabat mengerubunginya, memuji kecantikannya,
menanyakan kesehatannya. "Aduh, Putri, kamu jangan capek-capek, ya," kata seorang tante. Maya mencoba melebur dengan latar belakang, membantu di dapur atau sekadar menyapa kerabat dari jauh. Tapi Putri seolah tidak akan membiarkannya. Saat Maya membawa setoples kue kering ke ruang tamu, Putri memanggilnya dengan suara yang cukup keras untuk didengar semua orang. "Mbak Maya, sini, dong. Kenalin ini teman-temanku." Lalu, dengan senyum manis yang tidak mencapai matanya, ia berkata pada teman-temannya, "Ini mbakku. Dia hebat, loh. Punya toko barang antik sendiri." Kata, "barang antik," diucapkannya dengan penekanan yang membuatnya terdengar seperti barang bekas. Sindiran-sindiran kecil terus berlanjut sepanjang hari. "Mbak, mobilmu kok nggak ganti-ganti? Apa nggak laku jualan barang lamanya?" Atau, "Mbak, kapan nikah? Nanti keburu tua. Loh, apa nggak ada kolektor kaya yang nyantol?" Maya hanya menanggapinya dengan senyum sabar yang sudah ia latih selama bertahun-tahun, sementara di dalam hatinya badai mulai bergemuruh. Orang tuanya pun ikut menambahi, menasihatinya di depan semua orang untuk mencari pekerjaan sungguhan, agar masa tuanya terjamin. Puncaknya datang saat makan siang. Ibunya, setelah bolak-balik dari dapur, duduk di sofa sambil memijat punggungnya dan mengeluh. "Aduh, punggung ibu rasanya mau copot. Dari subuh masak sendirian buat kalian semua. Stres sekali rasanya." Ini adalah keluhan tahunan, sebuah cara untuk mendapatkan simpati. Biasanya, Maya hanya akan diam atau menawarkan untuk memijat. Tapi tahun ini, kesabarannya sudah di ujung tanduk. Ia sudah muak dengan sandiwara ini. Dengan tenang, ia mengeluarkan ponselnya. "Kalau ibu capek, kenapa nggak pesan catering saja?" katanya. Sebelum ibunya sempat menjawab, Maya sudah menelepon nomor manajer sebuah firma catering mewah yang menjadi langganan perusahaannya untuk acara-acara penting. "Halo, selamat siang. Dengan Maya Wijaya di sini. Saya mau pesan paket lebaran premium untuk 30 orang. Tolong diantar ke alamat di Jakarta Pusat secepatnya." "Ya." Tagihannya langsung saja ke rekening perusahaan seperti biasa. Ia menutup teleponnya. Ruangan hening sejenak. Ibunya menatapnya dengan bingung. "Pesan catering? Maya, kamu punya uang dari mana? Itu pasti mahal sekali." "Anggap saja THR dari toko, Bu," jawab Maya sekenanya. 1 jam kemudian, beberapa mobil box dari firma catering itu tiba. Para pramusaji berseragam rapi menurunkan puluhan wadah penghangat makanan. Meja makan yang tadinya penuh dengan masakan rumahan kini dipenuhi dengan hidangan hotel bintang 5. Kambing guling, udang bakar madu, salmon panggang, aneka salad, dan kue-kue pencuci mulut dari Prancis. Para kerabat menatap dengan takjub. Di tengah kekaguman dan kebingungan semua orang, Maya merasa perlu untuk melarikan diri sejenak. Ada sebuah lelang perhiasan penting di Hong Kong yang sedang berlangsung secara daring, dan ada satu lot yang ia incar atas nama kliennya. Ia menyelinap ke kamar tidurnya yang lama, kamar yang kini lebih mirip gudang, penuh dengan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Ia duduk di tepi tempat tidurnya yang berdebu, membuka laptopnya, dan masuk ke dalam dunianya yang sebenarnya. Layar laptopnya menampilkan antarmuka situs lelang, dengan penawaran yang masuk dalam hitungan detik dalam mata uang dolar Hong Kong. Di jendela lain, ia membuka laporan keuangan kuartalan perusahaannya untuk memeriksa likuiditas, memastikan dana kliennya cukup. Grafik keuntungan yang meroket, daftar aset, dan draft kontrak-kontrak baru bernilai miliaran rupiah terpampang di sana. Ia begitu fokus hingga tidak mendengar suara pintu kamarnya yang terbuka. Putri masuk tanpa mengetuk. Wajahnya cemberut. Mungkin ia kesal karena perhatian semua orang kini beralih pada makanan mewah di meja makan, bukan pada dirinya. "Mbak, dicariin ibu. Tuh, malah ngumpet di sini main laptop," hardiknya. Matanya kemudian jatuh ke layar laptop Maya. Ia terdiam. Wajahnya yang cemberut perlahan berubah. Matanya membelalak, bergerak cepat dari satu jendela ke jendela lain. Ia melihat angka-angka yang tidak masuk akal. Ia melihat nama-nama klien internasional. Ia melihat logo MW Authentications.
Ia melihat saldo rekening perusahaan yang menampilkan deretan angka nol yang begitu banyak hingga membuatnya pusing. Ia melihat sebuah draft kontrak otentikasi untuk Kesultanan Brunei yang nilainya fantastis. Kebingungan di wajahnya berubah menjadi syok, lalu dengan cepat menjadi sesuatu yang lain. Sebuah kilat pemahaman yang dingin dan penuh kedengkian. Ini bukan toko barang bekas. Ini adalah sebuah kerajaan. Dan kakaknya adalah ratunya. Putri berdiri di ambang pintu kamar Maya yang pengap. Memegang laptop itu seolah sedang memegang sebuah bom. Di wajahnya terlukis topeng kepuasan yang mengerikan. Sebuah ekspresi kemenangan dari seseorang yang seumur hidupnya merasa berhak untuk menang. Ia tidak berlari. Ia berjalan dengan langkah yang disengaja, pelan dan dramatis. Kembali ke ruang makan di mana sisa-sisa kemeriahan lebaran masih menggantung di udara. Obrolan dan tawa yang tadinya riuh perlahan mereda saat para kerabat melihat ekspresi aneh di wajah Putri dan laptop yang ia bawa seperti sebuah nampan persembahan. Ia berhenti di tengah ruangan, memastikan semua mata tertuju padanya. Semuanya, maaf mengganggu acara makan-makannya. Mulainya, suaranya dibuat bergetar seolah menahan tangis. Tapi ada sesuatu yang harus kalian semua lihat. Tentang Mbak Maya. Tentang kebohongan besar yang selama ini ia simpan dari kita semua. Maya, yang mengikuti dari belakang, merasakan darahnya menjadi dingin. Ia tahu apa yang akan terjadi. Ia bisa saja mencoba merebut laptop itu. Tetapi ia tahu itu sia-sia. Rahasianya, kerajaannya yang ia bangun dengan susah payah dalam sunyi, akan segera dirobek dan dilemparkan ke tengah-tengah arena untuk dicabik-cabik. Putri memutar laptop itu. Layarnya yang masih menyala terang menghadap ke seluruh keluarga. Di sana, terpampang jelas dashboard keuangan perusahaan Maya. Grafik-grafik yang menanjak tajam, daftar klien dengan nama-nama besar, dan yang paling menyilaukan, saldo rekening perusahaan yang menunjukkan angka 18 dan deretan angka 0 yang panjang di belakangnya. 180 miliar rupiah. Ruangan itu jatuh ke dalam keheningan yang total dan absolut. Suara sendok yang beradu dengan piring berhenti. Suara anak-anak yang berlarian di teras seolah lenyap di telan bumi. Yang terdengar hanyalah desis pelan dari wadah penghangat makanan catering mewah yang kini terasa seperti barang bukti kejahatan. Puluhan pasang mata beralih dari layar laptop ke wajah Maya. Tatapan mereka berubah dari kebingungan menjadi ketidakpercayaan. Dan kemudian, menjadi sesuatu yang lebih gelap. Keheningan itu pecah. Bukan oleh ucapan selamat. Bukan oleh decak kagum, melainkan oleh suara ayahnya yang berat dan penuh amarah. Apa-apaan ini, Maya? Geramnya, menunjuk ke arah laptop. Uang apa ini? Jadi ini yang kamu kerjakan selama ini? Menipu kami. Bukan menipu, Pak. Maya mencoba memulai, tetapi suaranya ditelan oleh seruan ibunya yang melengking. Ya Tuhan, Maya, jadi selama ini kamu punya uang sebanyak ini. Isak ibunya. Air matanya mulai mengalir. Kamu biarkan ibu dan ayahmu pusing cari uang untuk biaya pengobatan adikmu. Sementara kamu duduk di atas tumpukan uang? Di mana hati nuranimu, nak? Tuduhan itu, bahwa ia tidak punya hati, terasa lebih menyakitkan daripada tamparan. Kekacauan pun meledak. Para paman dan bibi mulai berbisik, saling melempar pandangan penuh tuduh. Suasana kekeluargaan yang palsu itu menguap dalam sekejap, digantikan oleh keserakahan dan rasa iri yang telanjang. Dan kemudian, Putri, sang sutradara dari drama ini, memulai puncaknya. Ia menjatuhkan dirinya ke lantai, menangis meraung-raung dengan cara yang sudah sangat ia kuasai. Aku tahu dia tidak pernah peduli padaku. Ratapnya, memukul-mukulkan tangannya ke lantai. Dia punya semua ini, tapi dia tidak pernah benar-benar membantuku. Dia hanya memberiku uang bulanan yang tidak seberapa. Padahal seharusnya semua ini jadi milikku. Aku yang sakit. Aku yang menderita seumur hidupku. Aku yang lebih berhak. Sesuatu di dalam diri Maya, sebuah bendungan yang telah ia bangun dengan sabar selama 38 tahun, akhirnya retak. Setiap tetes kekecewaan, setiap momen ketika ia merasa diabaikan, setiap kata sindiran, setiap prestasi yang diremehkan, semuanya meluap menjadi gelombang amarah yang dahsyat dan panas. Cukup, desisnya. Suaranya rendah,
nyaris seperti geraman, tetapi getarannya membuat semua orang terdiam. Ia melangkah maju, matanya menatap tajam ke setiap wajah di ruangan itu, satu persatu. Kalian ingin tahu tentang uang ini? Ia memulai. Suaranya mulai meninggi. Uang ini adalah hasil dari setiap malam aku tidak tidur untuk belajar. Hasil dari setiap akhir pekan aku tidak berlibur karena bekerja. Hasil dari setiap penolakan dan keraguan yang aku hadapi sendirian. Di mana kalian saat aku butuh dukungan? Ia menatap ayahnya. Ayah marah karena merasa ditipu? Kapan terakhir kali ayah bertanya apa yang sebenarnya aku kerjakan? Yang ayah tanyakan hanya kapan aku akan dapat pekerjaan sungguhan. Piala pianoku dulu bahkan tidak pernah ayah sentuh. Lalu ia beralih ke ibunya. Ibu bilang aku tidak punya hati? Ibu yang mengirimku ke Jogja setiap kali aku demam sedikit. Seolah aku ini wabah penyakit. Ibu yang lebih sibuk merayakan nilai C putri daripada kelulusanku dengan nilai terbaik. Kalian tidak bangga dengan kesuksesanku. Kalian hanya marah karena kesuksesan ini di luar kendali kalian. Terakhir, ia menatap putri yang masih menangis di lantai. Tatapan Maya tidak lagi menyimpan sisa-sisa rasa kasihan. Dan kamu, putri, katanya dengan dingin. Kamu bilang kamu lebih berhak? Kamu pikir penyakitmu itu adalah sebuah tiket emas untuk mendapatkan apapun yang kamu mau? Kamu mendapatkan semua perhatian, semua kasih sayang, semua waktu mereka. Seluruh hidupku, aku harus berjalan berjingkat agar tidak mengganggu kesehatanmu. Dan itu masih belum cukup bagimu? Kamu tidak hanya menginginkan perhatian mereka. Kamu juga menginginkan hasil kerja kerasku. Maya mengambil napas dalam-dalam, merasakan kelegaan yang aneh saat semua kata-kata beracun itu akhirnya keluar dari sistemnya. Kalian tahu apa yang lucu? Lanjutnya, dengan senyum getir. Selama ini, aku diam-diam mengirimkan uang setiap bulan. Bukan hanya untuk biaya pengobatan putri, tapi juga untuk semua kebutuhan rumah ini. Untuk membayar tagihan listrik, untuk renovasi dapur, untuk mobil baru ayah. Ia mengeluarkan ponselnya dari dalam saku gamisnya. Dengan gerakan yang mantap dan disaksikan oleh semua orang, ia membuka aplikasi mobile banking, masuk ke menu transfer terjadwal, dan menekan tombol "Hapus" pada transferan bulanan untuk orang tuanya. Sebuah notifikasi muncul di layar. Apakah Anda yakin ingin membatalkan transfer terjadwal ini? Ia menekan "Ya". Pertunjukan putri sudah selesai, katanya. Suaranya kini tenang namun sedingin es. Dan aku tidak akan lagi menjadi donaturnya. Ia berbalik dan berjalan menuju pintu. Ibunya, kaget melihat tindakan Maya, berteriak. Maya, mau kemana kamu? Jangan kurang ajar kamu. Ia melihat tas yang disandang Maya. Dan jangan pergi sambil membawa-bawa tas palsu murahan itu. Memalukan. Maya berhenti di ambang pintu. Ia menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Menatap ibunya lekat-lekat. Selama ini, katanya dengan suara pelan namun jelas. Ibu tidak pernah bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Bukan hanya soal tas, tapi juga soal anak. Tanpa menunggu jawaban, ia melangkah keluar dari rumah itu. Ia masuk ke dalam mobilnya, menyalakan mesin, dan melaju pergi. Meninggalkan keheningan yang tercengang dan reruntuhan sebuah keluarga di belakangnya. Saat mobilnya berbelok di ujung jalan, ia tidak menoleh ke kaca spion. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak peduli pada apa yang ia tinggalkan. Ia hanya peduli pada jalanan yang terbentang di depannya. Hari-hari setelah lebaran itu adalah sebuah badai yang tidak henti-hentinya. Ponsel Maya menjadi medan perang. Ratusan pesan dan panggilan tak terjawab masuk setiap jamnya. Pesan-pesan itu datang dalam berbagai bentuk, masing-masing dengan racunnya sendiri. Dari ibunya, datang rentetan pesan manipulatif yang penuh dengan rasa bersalah. Ibu tidak bisa makan, memikirkan kamu durhaka pada orang tua. Apa kamu tidak kasihan pada adikmu? Semalam asmanya kambuh lagi karena stres memikirkan kelakuanmu. Pulanglah, nak. Minta maaf pada kami semua. Dari ayahnya, pesannya lebih singkat, lebih keras, dan penuh ancaman. Jika kamu tidak kembali dan bertanggung jawab, jangan pernah anggap kami orang tuamu lagi.
Uang itu sudah merusak otakmu. Kami akan menuntutmu. Dan dari Putri, serangannya datang dari ranah publik. Ia melancarkan kampanye kotor yang terselubung di media sosial. Ia mengunggah foto-foto dirinya yang tampak pucat di ranjang, dengan caption-caption samar tentang dikhianati oleh orang terdekat. Dan ada yang tega melihat saudaranya sendiri menderita demi harta. Unggahan itu dengan cepat menarik simpati. Kerabat-kerabat jauh, yang bahkan Maya tidak ingat wajahnya, mulai ikut campur. Mereka meneleponnya, menasihatinya untuk ingat keluarga, untuk berbagi rezeki, dan untuk mengalah demi orang yang lebih lemah. Dunia maya seolah bersekongkol untuk melukisnya sebagai monster yang egois dan tidak tahu berterima kasih. Maya tidak membalas satupun pesan itu. Ia memblokir nomor-nomor yang tidak ia kenal dan membisukan notifikasi dari keluarganya. Ia tahu bahwa merespons hanya akan memberinya makan drama mereka. Ia mencoba fokus pada pekerjaannya, tetapi konsentrasinya buyar. Jenny, asistennya yang setia, melihat lingkaran hitam di bawah mata bosnya dan mengambil alih semua panggilan telepon, bertindak sebagai perisai dari dunia luar. Serangan itu mencapai puncaknya seminggu kemudian. Saat Maya sedang memimpin rapat daring dengan klien dari Jenewa, interkom di mejanya berbunyi. Suara Jenny terdengar panik. "Mbak Maya, maaf sekali mengganggu, tapi orang tua Mbak ada di lobi. Mereka memaksa ingin bertemu." Jantung Maya seolah berhenti berdetak. Mereka datang ke kerajaannya. Mereka melintasi batas yang tidak seharusnya mereka lewati. Suruh mereka menunggu di ruang rapat kecil. "Aku akan segera ke sana," jawabnya dengan suara yang ia usahakan tetap tenang. Ia meminta maaf pada kliennya, menunda rapat, dan berjalan keluar dari ruangannya. Ia menemukan ayah dan ibunya di ruang rapat berdinding kaca. Tampak sangat tidak pada tempatnya di antara perabotan desainer yang modern dan minimalis. Mereka tidak datang untuk berdamai. Wajah mereka keras dan penuh tuntutan. "Akhirnya kamu mau bertemu kami," kata ayahnya tanpa basa-basi. "Kami sudah bicara dengan pengacara. Kami menuntut hak kami sebagai orang tuamu. Kami ingin kamu membentuk perwalian atas asetmu, dengan kami sebagai walinya. Dan kami menuntut uang pensiun bulanan." Maya menatap mereka, tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Mereka tidak hanya ingin bagian, mereka ingin mengambil alih semuanya. Rasa sakit yang tadinya membara di dadanya kini berubah menjadi sesuatu yang dingin. Rasa kasihan terakhir yang mungkin masih tersisa untuk mereka menguap begitu saja. "Tidak," jawabnya. Hanya satu kata itu, diucapkan dengan tenang, tanpa emosi. "Apa maksudmu tidak?" bentak ayahnya. "Kami ini yang membesarkanmu." "Membesarkanku?" balas Maya. Suaranya tetap datar. "Atau hanya memberiku tempat tinggal sementara kalian membesarkan Putri? Semua yang aku miliki sekarang, aku bangun sendiri, tanpa bantuan kalian, tanpa dukungan kalian. Kalian tidak punya hak apapun atas ini semua." "Anak durhaka," seru ibunya sambil menangis. "Tega kamu bicara seperti itu." Maya tidak lagi terpengaruh oleh air mata ibunya. Yang lebih tega adalah datang ke tempat kerja anak sendiri dan mencoba memerasnya, katanya. Ia menekan tombol interkom di meja ruang rapat. "Jenny, tolong panggil petugas keamanan untuk mengantar Bapak dan Ibu Wijaya keluar dari gedung ini." Wajah kedua orang tuanya berubah menjadi pucat karena kaget dan malu. Mereka tidak menyangka Maya akan sejauh ini. Saat dua petugas keamanan berseragam datang, mereka pergi tanpa perlawanan, hanya meninggalkan sumpah serapah dan ancaman tuntutan hukum yang kosong. Setelah mereka pergi, Maya kembali ke ruangannya, menutup pintu, dan akhirnya membiarkan tubuhnya bergetar. Itu adalah hal tersulit sekaligus paling membebaskan yang pernah ia lakukan. Malam itu, di tengah kelelahannya, ponselnya berdering. Nama Nenek Sari tertera di layar. Ia ragu sejenak, takut akan mendapatkan ceramah yang sama. Tapi ia tetap mengangkatnya. "Halo, Nek," sapanya lirih. "Nenek dengar ada badai besar di Jakarta," kata neneknya dengan suara tenang yang khas. "Tidak ada tuduhan, tidak ada penghakiman. Kamu tidak apa-apa, enduk."
Pertanyaan sederhana itu meruntuhkan pertahanan terakhir Maya. Ia menceritakan semuanya, dari insiden lebaran hingga kedatangan orang tuanya di kantor. Ia menangis, mengeluarkan semua ketakutan dan rasa bersalah yang masih tersisa. Nenek Sari mendengarkan dalam diam. Setelah Maya selesai, ia berkata dengan lembut, "Sebatang pohon harus melepaskan daun-daunnya yang kering agar bisa tumbuh lebih tinggi. Terkadang, melepaskan itu terasa menyakitkan, tapi itu perlu. Mereka tidak marah pada uangmu, Maya. Mereka marah pada kebebasanmu, karena mereka tidak bisa mengendalikannya." Neneknya berhenti sejenak. "Sudah waktunya kamu hidup untuk dirimu sendiri. Jangan pernah merasa bersalah karena akhirnya kamu bisa bersinar terang." Percakapan itu adalah jangkar yang dibutuhkan Maya. Kata-kata neneknya memberinya kekuatan untuk menghadapi apapun yang akan datang. 6 bulan berlalu. Ancaman hukum dari keluarganya tidak pernah terwujud. Mereka hanya menggertak. Maya mengambil langkah-langkah untuk melindungi dirinya. Ia pindah dari apartemen lamanya ke sebuah penthouse di gedung yang berbeda, dengan keamanan yang jauh lebih ketat dan privasi yang terjamin. Dari balkonnya yang luas, ia bisa melihat seluruh bentang kota Jakarta, gemerlap dan hidup. Perusahaannya semakin maju. Ia membuka kantor perwakilan di London untuk melayani klien-klien Eropa. Ia merekrut lebih banyak staf. Anak-anak muda brilian yang memandangnya dengan penuh kekaguman. Ia tidak lagi menyembunyikan kesuksesannya. Fotonya beberapa kali muncul di majalah bisnis, diwawancarai sebagai salah satu pengusaha perempuan paling berpengaruh di bidangnya. Ia tidak pernah lagi berbicara dengan orang tua atau adiknya. Lukanya terlalu dalam untuk dijembatani. Ia tahu mungkin ia akan selamanya dicap sebagai anak durhaka, tetapi ia tidak peduli. Ia telah menukar persetujuan mereka dengan kedamaian pikirannya, dan baginya, itu adalah pertukaran yang sepadan. Suatu sore, saat matahari terbenam mewarnai langit Jakarta dengan semburat oranye dan ungu, Maya berdiri di balkonnya, menyesap secangkir teh melati. Ia tidak lagi merasa marah atau sedih saat teringat keluarganya. Yang ia rasakan hanyalah kelegaan. Ia akhirnya bebas. Bebas dari keharusan untuk mengecilkan dirinya. Bebas dari kewajiban untuk membiayai pertunjukan orang lain. Bebas dari bayang-bayang masa lalu. Ia menatap cakrawala. Ia adalah Maya Wijaya. Seorang ahli otentikasi. Seorang CEO. Seorang perempuan yang membangun kerajaannya sendiri dari reruntuhan masa kecilnya. Permata yang dulu tersembunyi kini telah menemukan tempatnya. Bersinar terang di bawah langitnya sendiri. Otentik dan tak ternilai. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa utuh.